kita akan melakukan percakapan terkait tentang praobservasi kelas. Di sini nanti saya akan masuk kelas Bapak untuk melakukan observasi saat baru melakukan pembelajaran. Ngomong-ngomong, Bapak hari ini mata pelajarannya apa, Pak? PKN, Pak. Oh, mata pelajarannya PKN, materinya tentang apa? Materinya tentang wira swasta. Wirausaha. Wirausaha. Oh iya, wirausaha. Tentang wirausaha. Kira-kira nih, tujuan pembelajaran yang Bapak capai itu seperti apa? Di sini Pak ada tertulis 3 tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami manfaat keberagaman wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami bahwa keberagaman wirausaha itu bukan penghalang untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Bapak capai, seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian ke berikutnya, area pengembangan yang hendak Bapak capai itu kira-kira seperti apa? Keaktifan siswa, Pak. Keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, diskusi kelompok. Kemudian masih ada satu lagi, Pak, pengolahan data. Pengelolaan data kelompok. Pengelolaan. Jadi ada 3 berarti pengembangan yang hendak Bapak capai. Yang pertama, muridnya terlihat aktif, betul? Ya. Kemudian yang kedua, sesi diskusi. Kemudian saat diskusi dikelola dengan baik. Terkelola dengan baik seperti itu, Pak. Ya. Kemudian strategi yang Bapak siapkan seperti apa? Di sini ada 3 strategi, Pak, yang Bapak buat. Pertama, membuat kelompok sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa. Dan yang kedua, menyiapkan media pembelajaran berupa seperti tadi. Dan yang terakhir, metode yang disampaikan, yang disiapkan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oh, jadi ada 3 strategi yang Bapak persiapkan pada proses pembelajaran nanti. Di antaranya tadi membuat kelompok sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa. Terus kemudian yang kedua menyiapkan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga tadi apa? Yang tidak tadi menyiapkan diskusi, tanya jawab. Diskusi, presentasi. Kemudian tanya jawab dan presentasi. Jadi catatan saya hari ini tentang praobservasi ini, yang pertama, persiapan kegiatan pembelajaran sudah bagus, sudah Bapak persiapkan dengan baik. Artinya Bapak sebelum melakukan pembelajaran sudah mempersiapkan pembelajaran, media pembelajaran, kemudian mempersiapkan modul ajarnya, artinya sudah sangat terkonsep, sudah sangat rapi, sudah sangat bagus. Kemudian yang kedua catatan saya adalah rencana strategi pembelajaran yang dibuat sudah berfokus pada pengembangan kompetensi peserta didik. Jadi artinya apa yang Bapak siapkan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Artinya Bapak sudah melakukan pembelajaran yang menghamba pada murid, artinya pembelajaran berdiferensiasi. Sudah bagus Bapak, mudah-mudahan kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar. Ya, sekian Bapak. Ya, selamat pagi. Ya. Ini Pak, belum tanda tangan kan? Iya. Selamat pagi. Semangat pagi. Lawan 1. Yang pertama, Bapak nanya kabar. Apa kabar? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu.
lagi. Abijat Abu Pasni. Hadir. Ahmad Effendi. Hadir. Arika Inyatunisa. Hadir. Muhammad Rizki Bianggara. Hadir. Muhammad Abdal. Hadir. Nindi Anissa. Hadir. Hidatul Raisa. Hadir. Banyak hadir semua lah. Kita lanjut ke breaking news dulu. Menyanyi lagu Ampar-Ampar kita. Semua kolok. Ayo sini. Semangat. Nah, mulai. Ampar-ampar pisang, pisang baru masak, masak kami di urung bari-bari manggale po, pasak kayu bingkong, bingkong sinakan api sayang surupan, siapa lagi sotong, dingin bidawang, siapa lagi sotong, dingin bidawang. Lalu lanjut ke materinya. Sekarang kita belajar PKN mengenai mengidentifikasi manfaat keberagaman tidak usaha di lingkungan sekitar. PKN. Mengidentifikasi manfaat keberagaman wirausaha. Wirausaha di lingkungan sekitar, di lingkungan sekitar. Ini pelajarannya kita. Mengidentifikasi keberagaman wirausaha di lingkungan kita. Mungkin kalian semua paham mengenai kebutuhan hidup, apa-apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ada beragam jenisnya, tapi manfaatnya adalah sebagai berikut: untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya wirausaha memanfaatkan sampah-sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos yang bernilai tinggi, kemudian membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian, mengurangi pengangguran. Kegiatan wirausaha ini biasanya memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan wirausaha. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kita kerja kelompok. Bapak bagi atas 2 kelompok.
Kelompok 1 nanti diberi nama. Namanya yang cocok kira-kira apa? Kelompok 1 tuh. Kelompok mawar kan, kelompok akan saja. Sajian aja. Yang mana? Burung ada. Kelompok 2 namanya siapa? Terus kita bagi 2 kelompok. Kelompok 1 Bapak yang tunjuk atau kalian seorang yang nah, Bapak yang tunjuk. Nanti kelompok 1 Isa, Ipin, Ahmad dan Rizky. Kelompok 2 Arika, Abdan, Mari dan Nindi. Oke, kita mulai kerja kelompok. Bapak bagikan ini nanti menjelaskan hubungan antara keberagaman wirausaha. Menjadi bentuk berisi nama kelompoknya, jangan lupa. Nanti ada nilainya. Nama kelompoknya, nama kalian. Ini kegiatan apa ini? Ini kegiatan apa ini? Kuliner itu berupa apa saja? Oh ini? Ya, produk perdagangan. Yang didagang itu biasanya apa saja? Ini bekerja. Apa saja yang ada dalam? Lagi. Nah, iya kan? Sembako, gula. Iya. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, sekarang kerjakan tugasnya buat kelompoknya. Satu orang aja yang tulis. Waktunya 20 menit. Kita termasuknya sangat cepat. Sudah kerjakan lah, cepat. Jangan lambat-lambat. Kalau tidak paham, tanyakan. Yang pertama itu kan menjelaskan hubungan keberagaman wirausaha. Nah itu tadi Bapak sengaja menanyakan apa ini di dalam. Tadi wirausaha itu Bapak sudah tunjukkan tadi. Ini apa. Banyak kan? Macamnya wirausaha itu. Udah yang cepat sedikit, jangan lambat. Berbagi tugas, ada yang cari jawabannya, ada yang catat. Makanya tugas kelompok harus
Sudah? Ini yang ditanyakan kan? Jelaskan hubungan antara keberagaman wirausaha dengan peningkatan ekonomi lokal. Berikan contohnya. Contoh nyata yang bisa terjadi di lingkungan sekitar. Apa saja? Boleh. Kebutuhan sehari-hari boleh. Catat dah. Tidak usah dicatat lagi. Nah, kegiatannya masyarakat kita yang sehari-hari kebanyakan apa? Nore, ya kan? Pertanian juga ada tanam padi. Kalau menore itu kan apa? Berkebun. Nah, iya, kan gue mau. Iya. Nah, 5 menit lagi waktunya.
Sudah. Sudah, satu orang setiap kelompok satu orang ke depan membacakan hasil diskusinya sama temannya. Nah, sudah Aisyah, Ibika, siapakah? Satu orang. Bisa, maju, diri. Bagaimana ditanggapi teman-temannya? Sama Bapak. Jelaskan hubungan antara keberagaman wirausaha dengan peningkatan ekonomi lokal. Berikan contoh nyata yang bisa terjadi di sekitar perdagangan, pertanian, peternakan. Yang kedua, Diskusikan dampak keberagaman wirausaha terhadap pengembangan keterkaitan masyarakat. Bagaimana hal ini dapat bermanfaat jangka panjang, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi pupuk kumpas dan nilai jual tinggi. kelompok dua. Siapa yang wakil maju membacakan? Sudah, maju, maju. Satu, jelaskan hubungan antara keberagaman wirausaha dengan peningkatan ekonomi lokal. Berikan contohnya yang bisa terjadi dalam menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, wirausaha yang bermanfaat sampah rumah tangga menjadi dua diskusikan dampak keberagaman wirausaha terhadap pengembangan masyarakat. Bagaimana hal ini dapat memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Tuliskan itu kesehatan menjaga sekitar tempat wirausaha dan hiburan. Jelas. Jadi semuanya sudah paham. Wirausaha itu ada berapa? Banyak kan? Mungkin yang kalian lihat di sekitar kita apa saja? Perdagangan, Terus, peternakan, ya pertanian terus apa lagi? peternakan, Apa lagi? Selain itu, pertambangan tuh ada tuh penyerapan di samping kita, ya kan? Semua termasuk wilayah wirausaha. Nah, dengan adanya wirausaha mengurangi pengangguran juga. Kenapa mengurangi pengangguran? Misalnya di pertambangan itu ada yang pegawai batu bara, ya kan? Mungkin ada keluarganya yang jadi pegawai batu bara. Satu kitanya, lagi selain itu peternakan itu mulai apa saja yang dipelihara? Kan? Sapi, iya kan? Banyak. Ya, itu perikanan. Oke, kita lanjut ke tes pilihan ganda. Jadi sudah Bapak tadi simpulkan semuanya sudah paham kan? Kalau kita tes pilihan ganda, fungsinya diatur kembali semua. Hasil kerjaannya tadi serahkan ke Bapak nanti sudah menilai. Ya. Ya, itu. Silakan dokumennya. Terlalu jauh, terlalu jauh.
Sudah ditulis namanya belum? Belum. Tulisin namanya dulu. Tulisin namanya. Tulisin namanya. Sama angkat bro. Sudah semua? Sudah semua. Mungkin ada yang bapak tambahkan sedikit mengenai manfaat dari beragama yang berwirausaha. Nah, ada separuh mungkin yang tidak boleh. Manfaatnya apa? Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam. Apalagi akan tadi meningkatkan kesejahteraan. Apalagi yang enggak tadi bapak sudah bacakan Menciptakan inovasi baru. Menciptakan inovasi baru, mengurangi pengangguran. Ya kan? Ya, mungkin di sini sebelum kita pulang kita baca doa dulu. Pulang. Wa tawassaw bis
selamat siang Bapak Baru. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Jadi menanggapi hasil observasi kelas kemarin yang sudah Bapak lakukan dan saya masuk ke kelas Bapak untuk mengamati. Jadi beberapa catatan yang saya buat kemarin diantaranya adalah proses pembelajaran yang dilakukan Bapak sudah sesuai dengan pembelajaran yang telah belajar sebelumnya. Jadi sudah bagus, sesuai dengan rencana pembelajaran Bapak. Kemudian yang kedua, aspek yang ingin dikembangkan oleh Bapak sudah terlihat saat proses pembelajaran, yaitu keaktifan siswa sudah banyak aktif. Siswanya kemarin saat proses diskusi berlangsung, walaupun masih ada yang terlihat kurang aktif. Ada 1-2 orang yang masih kurang aktif proses kemarin. Kemudian topik percakapan, dan catatan yang kemarin juga diantaranya adalah Bapak sudah melaksanakan kerja positif, yaitu berdoa sebelum mulai pelajaran. Sudah terlihat kemarin sudah melakukan berdoa sebelum mulai pelajaran. Kemudian melakukan speaking sebelum pelajaran dimulai sudah juga dilakukan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan persepsi atau mengulang dan mengenai materi yang telah diajarkan sebelumnya. Sudah terlihat kemarin. Kemudian Bapak juga sudah melakukan diskusi, tanya jawab, kemudian melakukan presentasi, dan siswanya maju karena pada kelompok maju dan melakukan presentasi sudah bagus. Kemudian Bapak juga mengajak semua refleksi dan mengambil kesimpulan di akhir pembelajaran. Sudah dan terlihat waktu yang melakukan proses belajar di kelas. Kemudian yang terakhir Bapak juga sudah melakukan kegiatan berdoa sebelum pulang sekolah. Jadi semua rencana pembelajaran yang sudah dibuat, kemudian Bapak praktekkan dan sudah terlaksana dengan baik. Jadi sudah terlihat sangat bagus. Kemudian dari semua itu rencana tindak lanjut seperti apa ya? Mungkin yang masih ingin Bapak tidak mungkin kedepannya seperti apa? Pertama mungkin saya akan melakukan pendampingan khusus terhadap siswa yang masuk di saat dan yang kedua, saya akan lebih sering melakukan kegiatan diskusi agar mereka terbiasa menggunakan terbiasa. Ya, ada 2 tindakan yang mungkin akan Bapak lakukan di kemudian hari. Mungkin yang pertama melakukan pendampingan terhadap siswa yang masih dimakai masih ada siswa yang dimakai saat proses diskusi berlangsung. Dan mungkin penyebabnya karena belum terbiasa. Harus orang lebih sering nanti melaksanakan kegiatan di kelas agar mereka terbiasa. Kemudian kita lanjut dengan pengembangan diri. Pengembangan diri yang ingin Bapak lakukan di seminggu atau sebulan ke depan seperti apa? Tentu Bapak ingin meningkatkan hasil pembelajaran Bapak supaya terlihat lebih maksimal, lebih siswa lebih merasa terpenuhi lah kebutuhan belajarnya sesuai dengan belajar diferensiasi. Kita kan sekarang mengajar belajar diferensiasi, artinya pembelajaran yang menambah pada murid, kemudian melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswa karena siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kira-kira yang pertama apa nih? Aktivitas pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan di kemudian hari? Bapak ada di pengembangannya apa? Aktivitas pengembangan yang Bapak lakukan di kemudian hari atau minggu atau 1 bulan ke depan apa kira-kira? Oh ya, memang di pembelajarannya mungkin lebih ditingkatkan lagi supaya pembelajaran yang diberikan mungkin lebih terfokus pada siswa. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa?
melaksanakan diskusi dengan Jadi yang kemarin diskusi itu masih kurang bagus, karena masih di belum market. Jadi yang Bapak inginkan adalah murid mampu melaksanakan diskusi dengan baik. Kemudian kekurangan keberhasilan yang Bapak lihat apa? Kekurangannya supaya semua murid aktif dalam kegiatan supaya semua siswa itu dalam diskusi nanti terlihat semuanya aktif, tidak ada yang pasif, jadi ada diskusinya berjalan dengan baik sehingga proses diskusi itu terlihat tidak ada siswa yang tidak aktif, begitu Pak. Pendukungnya apa Pak? KPD, kemudian waktunya apa? Kira-kira 1 minggu ini atau 1 bulan ke depan? 1 bulan ke depan. Jadi kemudian dari Bapak 1 bulan ke depan akan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang kedua, kira-kira apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan? budaya positifnya. Budaya positif. Nah, budaya positif itu penting bagi sekolah kita. Budaya positif itu penting sekali diterapkan, diantaranya itu sikap jujur, kemudian berkata yang baik-baik, kemudian toleransi, itu diantara budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Tujuan yang hendak dicapai Bapak apa? Supaya semua siswa menerapkan budaya positif. Supaya semua siswa mampu menerapkan budaya positif. Ukuran keberhasilannya? Jadi semua siswa mampu menerapkan budaya positif, baik saat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat atau keluarga. Keluarga, masyarakat, yang pertama dulu lingkungan sekolah, kemudian yang kedua lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Jadi setelah itu Pak, karakter budaya positif ini sangat penting diterapkan kepada siswa sehingga mereka menjadi pribadi yang bukan hanya punya akal yang beda, tapi juga punya akhlak yang baik, seperti itu mungkin ya Pak. Kemudian waktunya kapan kira-kira? Rencananya 1 bulan ke depan juga akan Bapak laksanakan penerapan budaya positif ini. Ya Bapak, seperti itu. Kalau begitu terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semuanya.